kelas 5, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi IPA kita. Silakan buka buku kamu halaman 4. Kalau kemarin kita udah membahas tentang perbedaan zat tunggal dan zat campuran. Jadi Bu harap untuk membedakan zat tunggal dan campuran kalian bisa paham, dan untuk hari ini kita akan mempelajari tentang zat campuran, di mana zat campuran ini terdapat dua jenis ya. Ada yang disebut dengan homogen dan ada yang disebut dengan heterogen. Nah, untuk yang homogen contohnya seperti ini, yaitu misalnya air gula, air garam ya, dan lainnya. Sedangkan untuk yang campuran heterogen ya adalah contohnya seperti ini, di mana ada perbedaan ataupun ada sisa, ada endapan ya, atau ada perpisahan antara zat penyusun dari suatu campuran tersebut. Seperti yang tertera di buku kamu di halaman 4 dan halaman 5 ya. Di sana ada penjelasan tentang campuran heterogen dan campuran homogen. Untuk yang pertama adalah campuran homogen. Campuran homogen itu artinya adalah percampuran antara dua jenis zat tunggal atau lebih yang memiliki sifat yang sama ya, sehingga campuran itu dapat bersatu ataupun menyatu sehingga tidak dapat dipisahkan. Seperti air garam dan air gula tadi ya. Kalau kamu campurkan garam dan juga ada air, diaduk menjadi rata ya, maka kamu tidak akan bisa melihat garam yang tadi bentuknya padat ya akan menyatu dengan air, sehingga jadilah dia sebutannya larutan garam atau air garam, sama dengan air gula. Nah, yang kedua campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini sebaliknya dari homogen. Kalau homogen tadi tercampur merata, kalau dia heterogen itu tidak ya. Jadi untuk heterogen itu adalah campuran dari dua atau lebih zat tunggal yang tidak tercampur secara merata sehingga ada bagian campuran yang memiliki sifat berbeda. Nah, bagian campuran yang memiliki sifat berbeda ini ya lebih sering kita lihat berupa endapan ataupun sisa. Ya, contohnya seperti air kopi ya. Kamu melihat pada bagian air kopi ya, bagian atasnya kamu akan lihat itu adalah air kopinya, dan bagian bawahnya pasti ada endapan. Nah, endapan inilah yang tidak bisa menyatu dengan zat tunggal yang lainnya. Sama misalnya juga contoh lagi, misalnya ketika kamu mengadukan tanah dengan air ya. Nah, ketika kamu mengadukan tanah dengan air, dia tidak akan menyatu. Sebagian akan menyatu dengan air, sebagiannya tidak. Nah, bagian yang tersisa itulah yang disebut dengan zat campuran yang tidak memiliki sifat yang sama. Ya. Nah, contoh lainnya bisa kalian pahami ketika kita melihat petunjuk dari penggunaan ataupun saat kita menggunakan cat ataupun obat sirup ya. Kalau kita lihat dari obat sirup ya, kemudian minuman-minuman dingin kemasan itu selalu ada petunjuk di sana, kocok dulu sebelum minum. Itu artinya ya dalam waktu sekian lama maka zat penyusun dari suatu minuman atau obat itu akan terpisah ya. Nah, jadi itulah fungsinya kenapa kita disuruh sebelum mengkonsumsinya adalah dikocok dulu biar campuran-campuran tadi dapat menyatu kembali ya, sehingga tidak ada lagi perbedaan ya fasenya antara zat yang satu dan zat yang lainnya. Contoh lain misalnya juga pada saat kita mau menggunakan cat ya. Kalau kita menggunakan cat tembok ataupun cat kaleng seperti itu ya, biasanya petunjuknya juga sama, selalu kita diajak atau diberitahu untuk mengaduk cat tersebut karena akan terpisah antara catnya dengan airnya, sehingga kita perlu mengaduknya dulu biar dia bisa homogen ya. Nah, itulah penjelasan ya tentang campuran homogen dan juga heterogen. Untuk lebih pahami lagi singkatnya, kalau dia homogen dia rata dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian kalau dia heterogen dia tidak menyatu sehingga bisa dipisahkan ya.
Oke, gua harap dari pembahasan tadi bisa kalian pahami antara campuran homogen dan heterogen. Dan untuk memahami lagi materi ini, silakan kalian kerjakan latihan yang ada di halaman 5. Di sana ada sebuah tabel. Kalian mencari contoh-contoh benda yang ada di sekitar kamu, manakah yang termasuk campuran heterogen dan mana yang masuk dalam campuran homogen. Nanti kalian tuliskan cukup 5 benda yang ada di sekitar kamu yang menunjukkan campuran homogen dan heterogen. Oke, silahkan dikerjakan di buku latihan kamu dan dikumpulkan seperti biasa. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat. Selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang sekitar kita dengan selalu menerapkan yaitu 5M dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini dan sampai jumpa.